Nah, ini kita setelah persiapan panel. Jadi ini adalah area-area yang mungkin bisa mengindikasi terjadinya keriting. Oke, nanti kita jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya di channel Bayu Arbraslur. Gimana kabarnya? Tentunya dulur-dulur selalu jaga kesehatan dan jangan selalu jaga image ya lur ya. Oke, seperti yang saya bicarakan di awal tadi, bahwasanya kita di sini masuk di sesi epoxy correction. Seberapa layak media atau panel kita akan aplikasikan epoxy. Nah, untuk epoxy sendiri di sini saya pakai AXT Primer Surfacer. Untuk TDS yang ada di kaleng itu dia menunjukkan 4:1:3 thinner untuk maksimal thinner pemakaian ya. Dan di sini kita akan memakai mixing rasio di 4:1:2 thinner. Duh Mas, kenapa kok lebih sedikit? Kenapa diturunkan? Jadi gini, alasannya bahwasanya media atau panel yang akan kita aplikasikan epoxy ini rawan sekali terjadi yang namanya keriting. Jadi untuk pemakaian thinner itu saya usahakan untuk meminimalkan sekali untuk pemakaiannya. Jadi tidak ada masalah, bahwasanya yang penting malah kebalikannya. Kalau kita memakai thinner terlalu banyak itu akan rawan sekali terjadi yang namanya keriting. Nah, untuk thinner yang saya pilih itu ada di Express Reducer dari AXT juga. Express Reducer itu apa Mas? Kalau untuk istilah AXT sendiri dia itu memiliki istilah Express Reducer. Express Reducer itu sama dengan thinner yang memiliki jenis fast dry ataupun medium, atau dia lebih cepat pengeringannya. Nah, gitu ya. Jadi buat teman-teman biar tidak gagal paham, untuk thinner itu ada beberapa jenis, ada thinner normal, ada medium, ada slow, ada extra slow. Nah, di sini saya ambil yang medium atau fast dry, ataupun istilah AXT sendiri itu di Express Reducer. Sebelum kita melakukan pengaplikasian epoxy, di sini kita lap dulu panelnya menggunakan silikon degrazer dari AXT, atau yang familiar biasanya disebut dengan degrazer gitu aja ya. Jadi untuk pengaplikasian degrazer di sini saya menggunakan microfiber. Saya basahi dengan degrazernya sendiri, lalu saya lap di bagian panel yang akan kita aplikasikan epoxy. Guna daripada cairan silikon degrazer sendiri itu dia bisa memastikan bahwasanya panel itu bebas dari kandungan silikon, minyak ataupun kotoran lainnya. Nah, itu ya untuk guna daripada degrazer sendiri. Oke, untuk trik yang saya akan kasih tahu ke teman-teman bahwasanya gimana sih caranya mengaplikasikan panel yang rawan terjadi keriting, mengaplikasikan epoxy di panel yang rawan terjadi keriting. Oke, untuk fan pattern di sini saya buka full. Terus untuk pengaturan fluid atau keluaran cairan di sini saya main di 2,5 ulir gitu ya. Jadi nggak saya main full wide open. Jadi alasan saya kenapa saya main spray gunnya itu nggak full wide open. Jadi untuk fluidnya itu saya batasi di 2,5 ulir. Nah, jadi gini ya, untuk trik teman-teman ketika mau mengaplikasikan epoxy di area-area yang mungkin rawan terjadi keriting seperti yang ada di video ini, panel ini sudah saya siapkan, sudah saya amplas. Untuk amplas itu saya pakai di grid 400 pertama untuk pengikisan, mungkin ada baretan-baretan kecil, terus saya balas lagi untuk grid 600 dan saya balas lagi untuk grid 800, lalu saya naikkan ke epoxy gitu ya. Terus untuk urusan kenapa harus pakai di 2 ulir, kenapa nggak diputar secara full aja Mas? Jadi gini ya, ini hanya untuk trik teman-teman yang mungkin masih belajar, mohon maaf. Nah, kalau kita kasih pembatasan dari peluitnya sendiri atau keluaran cairan sendiri itu kita batasi, otomatis cairan atau droplet yang dihasilkan oleh spray gun itu relatif cukup kering dan didukung dengan kandungan express reducer tadi, thinner tadi, yang mempunyai atau memiliki karakter yang cepat menguap. Itu sangat-sangat membantu penguapan thinner di atas media. Jadi kita mengaplikasikan epoxy itu nggak langsung basah ya. Jadi di area-area yang bekas kita amplas seperti yang ada di video ini yang
kelihatan botak-botak itu bisa kita cover terlebih dahulu menggunakan trik tadi. Nanti untuk tembakan kedua, nanti ini kita pengaplikasiannya itu secara estafet. Jadi kita aplikasikan media atau panel ini dari panel pertama sampai akhir, baru kita nanti kembali lagi ke panel pertama tadi sampai akhir lagi. Tapi untuk setelan spray gun nanti kita akan rubah. Dan yang di pertama ini memang kita butuh tembakan yang benar-benar relatif cukup kering. Supaya apa? Supaya tidak terjadi yang namanya keriting di area bekas amplasan yang seperti yang ada di video ini, yang kelihatan botak-botak itu. Terus di area-area yang sudah saya dempul itu sangat rawan juga. Jadi gini ya, untuk teman-teman saat melakukan epoksi yang perlu diperhatikan itu selain grade amplas yang kita pakai dari mulai tadi 400, 600 langsung kita balas 800. Terus di yang kedua kita harus memperhatikan yang namanya pemakaian nozzle yang kita pakai. Nah, untuk pemakaian nozzle untuk peruntukan dari epoksi sendiri itu dimulai dari 1.3 sampai 1.8 ya. Kenapa begitu? Karena di epoksi sendiri itu memiliki viskositas yang sangat tinggi. Teman-teman paham? Viskositas yang sangat tinggi itu artinya kental sekali. Jadi kalau teman-teman menggunakan atau memaksa menggunakan nozzle yang di bawah 1 mili ataupun 1 mili minimal, itu nanti teman-teman pasti akan menambah lebih banyak reducer di situ. Karena untuk mengejar atau untuk menurunkan viskositas yang ada. Nah, tahu sendiri kalau epoksi kandungan thinner terlalu banyak dan thinner tidak diperhatikan untuk jenisnya, itu juga bisa akan menimbulkan keriting. Karena penguapan thinner itu akan relatif cukup lambat gitu ya. Jadi di sini kita pengennya penguapan thinner lebih cepat gitu ya. Jadi makanya di sini tadi saya pilih untuk thinner saya pakai yang fast dry atau express reducer dari istilah AXT. Nah, untuk tembakan kedua ini kita setelah ketemu di media akhir, kita ketemu lagi di media awal tadi. Dari setelan yang 2,5 tadi kita tambah 1,5 lagi. Jadi totalnya itu 3,5. Nah, di sini kenapa kita tambah? Karena di sini kita sudah memastikan bahwasanya panel ini sudah aman. Sudah aman dalam arti tidak ada reaksi apapun. Jadi kita setelah penguapan kita jeda estafet tadi, itu kita pengaplikasian kedua ini untuk pengambilan bil film. Bil film di sini kita untuk pengambilan lapisan. Karena di setelah epoksi ini nanti kita masih ada sesi pengamplasan supaya media ini benar-benar tercover penuh oleh epoksi. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah bil film atau lapisan dari epoksi ini. Maka dari itu di awal tadi yang kita tembakkan secara tipis kering, terus untuk tembakan kedua ketiga nanti kita akan lakukan penebalan atau pengambilan bil film. Karena di sesi setelah epoksi itu kering itu nanti kita akan melakukan pengamplasan supaya saat pengamplasan itu tidak rawan terjadi yang namanya terkikis penuh dan jebol ke bawah lagi. Otomatis nanti teman-teman akan ngulang lagi. Nah, kenapa saya tekankan untuk pemilihan nozzle? Supaya teman-teman itu ketika mengaplikasikan epoksi itu tidak membutuhkan lapisan yang begitu banyak. Cukup mungkin di 2 atau 3 lapis itu sudah ideal untuk lapisannya. Tapi kalau teman-teman memaksa menggunakan nozzle yang terlalu kecil, nanti teman-teman akan menurunkan viskositas. Otomatis viskositas dari epoksi sendiri itu akan encer, dan untuk mendapatkan bil film itu akan lebih susah dan rawan juga terjadi yang namanya keriting karena penambahan thinner terlalu banyak gitu ya. Jadi teman-teman usahakan kalau di sesi epoksi pemilihan nozzle itu harus diperhatikan benar-benar gitu. Jadi dari mulai 1.3 sampai 1.8. Nah, untuk penampilan epoksi yang sudah kita aplikasikan seperti tadi sudah bisa dilihat sendiri. Saya di sini main di 2 lapis dan saya rasa cukup untuk pengambilan bil filmnya. Loh Mas, itu kan epoksi primer Mas.
apa nggak salah atau apa boleh diaplikasikan di atas media ABS? Halo, Mas, nggak salah. Nah, jadi gini, teman-teman itu jangan terfokus dari nama-nama dari epoksi. Jadi nama-nama dari epoksi itu sudah ada namanya primer epoksi atau epoksi primer atau epoksi failer ataupun PU2K surfacer, itu ada nama-namanya sendiri. Dan ketika saya mengaplikasikan epoksi primer di atas media ABS, apakah boleh atau tidak? Jawabannya boleh dan sah-sah aja, tidak ada jadi masalah. Intinya saya ingin mengcover media ini, gitu ya. Nah, yang tidak dibolehkan itu ketika teman-teman balik nih fungsionalnya. Misalnya gini, teman-teman mengaplikasikan PU2K di atas media plat yang jelas-jelas tidak ada anti korosinya, dan teman-teman mengaplikasikan epoxy filler di atas media plat yang full atau pure filler ya, yang tidak ada anti korosinya, itu tidak boleh gitu. Tapi kalau teman-teman mengaplikasikan misalnya nggak punya filler, nggak punya PU2K surfacer, adanya primer surfacer Mas, itu apakah boleh diaplikasikan di atas media ABS? Ya nggak jadi masalah gitu loh teman-teman. Jadi fungsi dari epoksi sendiri itu untuk mengcover media di bawahnya. Nah, media di bawahnya itu nanti dilihat plat, aluminium, fiber, plastik ataupun ABS gitu. Nanti akan ditentukan di situ lur. Jadi untuk teman-teman yang mungkin epoksinya hanya primer itu ya nggak jadi masalah. Jadi banyak sekali yang tanya, Mas epoksi primer atau gini, tanya itu kemarin, Mas epoksi yang diaplikasikan di atas media ABS itu apa? Nah, jadi nggak ada, teman-teman itu harus baca. Di kaleng itu nggak ada tulisan epoksi ABS, itu nggak ada. Yang pasti epoksi primer, epoksi filler atau PU2K surfacer. Itu yang penting jangan dibalik ya, fungsionalnya jangan dibalik. Kalau dibalik nggak boleh. Kalau PU2K surfacer diaplikasikan di atas media plat ya nggak boleh, karena nggak ada anti korosinya dan daya rekatnya juga kurang gitu. Kalau epoksi primer di atas media plat itu sangat direkomendasikan karena untuk menahan atau menghalau karat yang tumbuh, dan tidak menutup kemungkinan diaplikasikan di atas media yang lain juga nggak apa-apa, dan itu sah-sah aja. Yang penting teman-teman paham gitu ya. Oke, setelah pengaplikasian ini nanti kita akan masuk di sesi base coat correction. Setelah epoksi ini saya diamkan 1 kali 24 jam. Kenapa Mas kok lama banget? Kan di epoksi surfacer biasanya hanya 30 menit, 1 jam aja sudah bisa diamplas. Yes, sudah bisa diamplas, tapi tidak untuk tingkat pengeringannya ya. Jadi teman-teman coba buktikan setelah dijeda 1 jam misalnya, terus ditekan sama kuku, pasti dia akan berbekas. Berarti di situ epoksi belum kering di bagian bawahnya. Kalau diamplas sih nggak jadi masalah. Tapi kalau untuk kering totalnya, ini kita bicara di suhu ruangan. Biasanya kalau epoksi itu di suhu ruangan saya diamkan memang 1 kali 24 jam. Supaya epoksi ini benar-benar mati dan supaya benar-benar bisa mengcover media di bawahnya. Gitu ya. Setelah nanti sudah kering, kita masuk di sesi base coat correction nih. Tadi kan awalnya kita di epoxy correction seberapa layak media atau panel kita akan aplikasikan epoxy. Nah, setelah media ini nanti kita aplikasikan epoxy sudah selesai, nanti kita diamkan dulu 1 kali 24 jam. Kita nanti masuk di tahapan base coat correction gitu ya. Seberapa layak epoxy kita akan naikkan ke base coat. Oke, teman-teman, ini sesi sudah selesai, dan untuk penampakan setelah 1 jam seperti ini. Nah, di bagian area-area yang tadi itu tidak ada yang namanya keriting, dan alhamdulillah aman. Ini nanti kita akan diamkan 1 kali 24 jam. Nanti kita akan lanjut di next video, kita akan bahas seberapa layak epoxy kita akan naikkan ke base coat. Jadi masuknya di sesi base coat correction. Oke, ini medianya seperti ini, dan semoga penjelasannya bisa dimengerti.
Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman yang mungkin masih belajar. Pahami betul-betul tentang epoksi, tentang pemakaian nozzle, tentang pemakaian thinner. Jadi supaya teman-teman ketika pengaplikasian epoksi pertama itu tidak terjadi yang namanya keriting. Jadi teman-teman itu mengaplikasikan epoksi nggak gagal di awal ya. Oke, saya pamit undur diri. Thank you for watching. See you in the next video. Nanti kita akan bahas lagi di sesi base coat correction, seberapa layak epoksi ini kita naikkan ke base coat. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.